boleh nggak saya minta mushaf Al-Quran? Saya sudah sebulan ini tidak mengaji gitu. Masya Allah, saya dengarnya. Saya nggak bisa ngomong Mbak, kebayangkan Mbak ya, ketika mereka hidup nggak ada listrik, nggak ada wifi gitu, makanan terbatas, itu tidak membuat mereka khawatir. Yang mereka khawatirkan ketika mereka tidak membaca Al-Quran. Saya langsung berpikir bagaimana dengan saya gitu, yang hidup nyaman gitu, tapi kemudian masih lalai berinteraksi dengan Al-Quran gitu, tilawah aja seadanya gitu ya, sementara mereka sampai memohon untuk mendapatkan mushaf Al-Quran itu. Sahabat BC, kembali lagi dalam segmen podcast Bisikin, Bincang Informasi Terkini. Kali ini saya bersama dua narasumber hebat nih. Yang pertama ada Bapak Wawan dan juga Bapak Ferry. Boleh perkenalkan secara singkat? Baik, hai, saya Wawan Hermawan. Saat ini bertugas di Kanwil DJBC Jawa Barat sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan. Baik, saya Ferry Fadli Sultan, biasa sering dipanggil Ferry. Saya sebagai perawat bekerja di Poliklinik Bea Cukai. Oke, karena sudah menghadirkan Pak Wawan Hermawan, kita singkat Pak Waher ya. Siap. Dan juga Mas Ferry ini, kita akan membahas tentang Bea Cukai Peduli. Boleh. Bener? Siap. Ya, boleh. Kita sudah pakai rompinya nih, keren ya. Boleh dilihatin ke kamera Pak, mungkin belakangnya tulisannya Pak. Ya gitu ya. Ya, ini adalah rompi dari Bea Cukai Peduli. Nah, bisa diceritakan secara singkat gak sih apa itu Bea Cukai Peduli, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Bea Cukai Peduli adalah kegiatan yang digagas oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bentuknya adalah kepedulian kita kepada saudara-saudara kita sesama anak bangsa, di mana kita hadir membersamai masyarakat ketika ada bencana atau kondisi-kondisi tidak normal, sehingga biasanya Bea Cukai ngumpulin bantuan kemudian mengirimkan relawan ke daerah-daerah bencana. Oh gitu. Nah, kira-kira sejak kapan nih Bea Cukai Peduli ini ada dan latar belakangnya apa? Kok bisa ada Bea Cukai Peduli gitu ya, Pak? Bea Cukai Peduli dimulai ketika tsunami Aceh 2024. 2024 ya? 2004. Oh 2004. Sorry 2004 tsunami Aceh. Waktu itu sama ada seleksi terbuka, kemudian dikirimkan orang-orang ke sana. Tujuan utamanya kalau dulu itu mencari saudara-saudara kita, pegawai Bea Cukai Aceh, karena terdampak banyak ya yang hilang gitu ya. Itu dimulai di 2004 itu. Kemudian karena dianggap bagus, sukses gitu ya. Setiap bencana kemudian ada event itu Mbak, ada pengumpulan lagi relawan, dikirimkan lagi. Berarti sudah 22 tahun berdiri ya Bea Cukai Peduli ini. Nah, tujuan utamanya Bea Cukai Peduli untuk masyarakat ini apa nih Pak? Ya tadi Mbak, kita ingin masyarakat tahu bahwa ketika ada kondisi-kondisi tidak normal, Bea Cukai hadir bukan hanya untuk menjalankan tusinya, tetapi juga untuk membersamai, menunjukkan empati dan kepedulian kita. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin kami mencoba berkontribusi, memberikan baik pertolongan atau pendampingan atau apapun itu yang bisa meringankan beban masyarakat yang sedang terdampak bencana atau kondisi-kondisi yang tidak normal itu. Oh gitu. Nah kalau misalnya dari Bea Cukai Peduli ini kegiatan rutin atau hanya ada waktu insidental aja? Biasanya ketika bencana aja sih Mbak, dibentuk tim, kemudian ada pengarahan, ada semacam pelatihan sedikit, kemudian dikirimkan gitu ke daerah bencana itu. Oh gitu kan. Nah ini sudah mendapatkan informasi nih saya nih Pak. Kalau Siap. Pak Waher dan Mas Ferry ini kemarin baru saja ditugaskan menjadi relawan di Aceh. Iya. Apa yang memotivasi Bapak Waher ini untuk terjun ke Aceh secara langsung? Kalau motivasi saya pribadi agak susah nih jawabnya nih Mbak ya, karena kalau secara pribadi saya ingin saya terus belajar berada di lingkungan yang menghidupkan kebaikan-kebaikan Mbak, karena dari nasihat para senior ya, kalau kita tidak sibuk di hal-hal yang baik maka kita akan disibukkan di hal-hal yang kurang baik atau yang tidak baik, sehingga ketika ada bencana ini hati nurani saya terpanggil gitu ya.
Kemudian alhamdulillahnya ini event yang kesekian saya ikut menjadi relawan Mbak. Sempat daftar untuk menjadi relawan di Aceh ini kemarin pas ada dibuka ya open recruitment itu. Oke, kalau Mas Ferry sendiri sebagai tenaga medis yang ditugaskan ke Aceh nih? Kalau untuk motivasi itu saya sebenarnya karena misi kemanusiaan aja ya. Karena terus juga saya sebagai perawat yang mana saya ingin mempergunakan ilmu pengetahuan saya untuk membantu sesama saudara-saudara kita yang di sana, karena di mana kalau kita lihat juga di sana itu memang di tempat apalagi di tempat kami itu untuk posko kesehatan itu memang kurang. Cuman di tempat kami yang ada posko kesehatan itu cuma di posko kami aja. Kalau untuk di daerah yang tempat kami posko. Oh jadi Bea Cukai Peduli ini yang ada poskonya, yang ada relawan medisnya? Iya benar. Luar biasa. Untuk kalau di posko kami ya, untuk di daerah tempat kami. Nah kalau misalnya kan kemarin ke Aceh, ke tempat terjadinya bencana banjir yang cukup serius ya Pak. Persiapan apa aja yang Pak Wahir dan Mas Ferry ini persiapkan untuk ke daerah bencana itu? Saya ceritakan dari awal ya Mbak ya. Boleh. Jadi kami di interview itu di tanggal 9 dan 10 Desember. Kemudian diumumkan bahwa kami tim yang berangkat adalah tanggal 12 Desember. Oh saya salah dulu Pak, berarti untuk menjadi relawan ini ada interviewnya dulu? Ada Mbak. Oh jadi ada. Manusia-manusia pilihan ya ini? Enggak juga Mbak. Enggak juga, karena saingannya sedikit kayaknya. Kemudian tanggal 14 ditentukan untuk berangkat 14 pagi. Sehingga normalnya persiapan yang bisa kami lakukan adalah persiapan mental dan keluarga paling Mbak ya, karena kalau fisik kayaknya nggak memungkinkan lagi karena waktu 12 ke 14 kan cuma 1 hari gitu. Jadi tentu kami yang kami lakukan normal sebagai relawan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi apa-apa yang bisa kami bawa ke sana, baik kebutuhan pribadi ataupun apa-apa yang bisa kita kontribusikan kepada masyarakat di sana. Juga menyiapkan keluarga Mbak, karena meninggalkan Izin keluarga istri gitu ya? Iya Izin kayak gitu anaknya. Pak. Izin ya Bang ya. Saya minta izin istri berangkat itu, dan terutama ke anak-anak ya, ke keluarga, mengkondisikan, memahamkan mereka terutama yang masih kecil bahwa akan ditinggalkan oleh ayahnya kurang lebih 14 hari gitu. Oh, oke. Nah kalau misalnya Mas Ferry sendiri persiapan apa aja sih yang dipersiapkan gitu? Ya kalau untuk persiapan mungkin kurang lebih sama ya sama Pak Wahir ya. Cuman karena emang kalau untuk persiapan itu untuk persiapan fisik, mental juga itu semua udah dipersiapkan matang-matang. Yang pastinya semuanya dari obat-obatan pribadi kita semuanya, sama tim untuk obat-obatan juga, sama untuk kesiapan untuk melakukan untuk turun langsung ya, karena soalnya ini kita turun langsung ke daerah bencana langsung. Betul. Jadi ini memang harus dipersiapkan sematang mungkin. Nah kalau Mas Ferry sendiri kan sebagai relawan medis, ada berapa box obat-obatan yang dibawa nih Mas dari Jakarta untuk ke Aceh? Oh iya, itu kalau untuk obat-obatan itu kurang lebih ada 120 kilo ya. Iya, ada 120 120 kilo, luar biasa. Iya, kloter pertama. Untuk per kloter pertama. Oh gitu. Nah kalau setibanya di lokasi bencana, kalau Pak Wahir kan dari Bandung nih, semuanya tim dari relawan ini berkumpul di Jakarta dulu atau langsung masing-masing dari daerahnya masing-masing? Mayoritas berkumpul di Soekarno-Hatta Mbak. Oh berkumpul di Soekarno-Hatta. Ada beberapa orang yang menunggu di Kuala Namu karena kebetulan memang bertugas di Medan ya, di Sumut, ada yang di Belawan. Kemudian satu lagi tim kami dari Pantoloan, jadi ngumpulnya tetap di Suta yang dari Pantoloan. Oh gitu, jadi berkumpul di Sota kemudian ke Aceh bersama-sama gitu ya? Iya, kami ngumpul di Suta, landingnya di Kuala Namu Mbak. Di Kuala Namu, karena kalau dari Bandara Aceh itu Sarip Kasim ya. Sarip Kasim itu nggak memungkinkan kan, akan putus di Biren, di daerah Biren putus. PD Jaya, di PD Jaya udah nggak bisa lanjut karena target kami adalah di Aceh Tamiang, sehingga lebih memungkinkan via darat lewat Medan, dari Kuala Namu ke Medan, Binjai, keluar tol Binjai langsung masuk ke daerah Aceh Tamiang. Berapa lama perjalanan itu dari Jakarta sampai Aceh Tamiangnya? Sulit untuk dihitung karena kebetulan banyak seremonianya. Jadi pagi itu kami kumpul dilepas oleh Bu Ses. Ada juga di situ Pak Yanuar, Pak Setiadi, kemudian ada Pak Huda dan Pak Zaki ya. Kami terbang sekitar pukul 7.50 sampai di Kuala Namu. Kami disambut oleh tim relawan Kanwil Sumut, kemudian diajak makan siang Mbak, karena waktu menjelang siang, dan
digodain gini, ini makan siang terenak nih, terakhir sebelum kalian ke daerah bencana gitu. Itu memang alhamdulillah luar biasa sambutan dari teman-teman di Kuala Namu dan Sumut. Kemudian selepas sholat duhur kami berangkat ke Aceh Tamiang dan qadarullah macet di daerah Semadam, sehingga kami baru bisa masuk Aceh Tamiang, Kuala Langsa itu pukul 10.30 malam. Jadi dari 7.50 jam 8 sampai setengah 11 malam. Iya. Luar biasa. Apa hal yang pertama kali mencolok nih Pak ketika Bapak dan Mas Wahir ini sampai di Aceh Tamiang melihat kondisi bencana yang ada di sana? Bisa dibayangkan ya Mbak ya, waktu itu hujan gerimis, kemudian jalanan penuh dengan lumpur dan sampah yang berserakan, gelap gulita karena listrik mati, tiada ada sinyal. Kanan kiri kita adalah mobil-mobil yang sudah terendam lebih dari 3 hari penuh dengan lumpur. Di jalan utamanya macet karena banyak relawan yang mulai masuk, tetapi ketika kita menuju ke posko kita seperti kota mati Mbak. Kebetulan posko yang disiapkan awalnya adalah di tengah pasar, tetapi ketika kami datang ke sana, kami melihat sendiri dan tidak memungkinkan untuk menjadi posko buat kami karena terlalu banyak variabel-variabel yang tidak bisa kami kontrol, sehingga malam itu juga kami memutuskan untuk menginap pertama di Langsa, di kantor Bea Cukai Langsa. Kami izin kepada Pak Dwi, kepala kantor, diizinkan untuk bermalam di sana dan disambut oleh Pak KSBU dan juga Pak Dade selaku seksi Pabean dan PLI waktu itu, karena PLT PLI juga. Jadi malam pertama kami menginap di Bea Cukai Langsa. Baru besok harinya kami berkoordinasi dengan kontak-kontak yang memang sudah disiapkan oleh teman-teman dari relawan Sumut. Di lapangan ada Bang Rizky dan Pak Wahyudi sebagai komandan lapangannya. Gitu. Nah, kalau Mas Ferry sendiri dari sisi kesehatan, kira-kira waktu saat ke sana melihat kondisi pertama kali itu seperti apa? Kalau melihat kondisi ya, itu melihatnya pertama itu ya kemacetan ya, kemacetan terus tanah yang berlumpur sama hujan juga, mana gelap juga ya, gelap gulita juga. Terus kalau untuk melihat kondisi di lapangan itu langsung itu ada beberapa posko yang saya lihat. Yang pertama yang pas kami di awalnya itu kami mau di Tamiang ya, itu di posko kami yang pertama harusnya sebenarnya kita mau untuk posko pertama kita kan. Itu saya lihat di situ ada posko juga, saya lihat dari yang mengungsi di situ itu sangat memprihatinkan banget ya. Soalnya mereka tidur kadang tanpa alas juga kan. Terus kadang juga melihat juga banyak anak kecil yang memang yang ada yang terdengar suara batuk apa segala macam karena mungkin kondisi cuaca juga kan. Ya mungkin itu aja sih. Kalau misalnya tadi disebut dengan kota mati berarti listrik belum ada saat itu ya? Listrik dan internet nggak ada Mbak. Jadi kami komunikasi, untungnya dari Jakarta kami membawa HT Mbak. Jadi setiap kendaraan ada HT untuk komunikasi gitu. Oh gitu. Nah kalau misalnya kan tadi disebutkan ada anak-anak, kemudian mungkin ada yang terluka juga. Gimana interaksi Mas Ferry terhadap para korban? Interaksi langsung pas awal sampai itu kami sebenarnya kan karena melihat benar yang dikatakan Pak Wahir itu tadi kurang kondusif ya. Karena kurang kondusif, terus di pas situasinya juga itu karena situasinya gelap, terus berlumpur, jadi belum sempat melihat langsung karena melihat dari jarak jauh aja sih untuk dari posko yang ada di dekat situ. Jadi untuk pas malam itu kita langsung ke Langsa tanpa saya melihat untuk yang terluka apa segala macam itu bro. Oh karena baru nyampe setengah 11 malam, kemudian dan gelap gulita soalnya Mbak ya. Jadi enggak. Dan nggak ada, ya benar juga ya, nggak ada lampu, nggak ada internet. Benar. Berarti baru melakukan penugasan relawan itu pada esok harinya. Iya, di tanggal 15 kami kebetulan dapat kontak Camat Kuala Langsa. Kami langsung berkoordinasi dengan beliau. Rencana awal memang kami akan membuat dapur umum Mbak, tetapi sekali lagi karena kondisinya sangat darurat, tidak memungkinkan, tidak ada sumber air bersih, kemudian juga tidak ada tempat untuk kami membuat dapur umum. Kemudian kami mencoba koordinasi dengan sebanyak mungkin relawan ya Mbak, karena namanya di lapangan kita tidak akan bisa
menyelesaikan banyak masalah kalau kita tidak kolaborasi. Kami dapat masukan dari Wadan Ramil bahwa kalau mau membuka posko disebut daerah Rantau Bintang. Rantau Bintang itu daerah Babok masih ke atas lagi Mbak. Jadi kurang lebih kalau perjalanan normal itu 3 jam dari Aceh Tamiang. Tetapi karena kondisi banjir, faktanya kami berangkat jam 11 dari Kuala Langsa, menjelang maghrib tuh Mbak baru nyampe setengah 6 atau jam 6 malah itu kan, karena maghrib di Aceh setengah 7-an ya. Kalau tadi kan obat-obatan 120 kilo, kalau misalnya pendistribusian bantuan berapa banyak itu Pak yang dibawa? Dari Medan kami membawa 1 truk Mbak, 1 truk Satu bantuan. Ya, 1 truk bantuan, ada sembako ya, beras, Indomie, telur, macam-macam ya. Minyak juga, kemudian alat-alat masak kami juga bawa, termasuk ada beberapa genset. Kami juga kemudian dari Langsa sendiri di Bea Cukai Langsa sudah ada posko bantuan Pak, di situ banyak. Kita ketika logistik kita habis, kita juga bisa minta bantuan ke Bea Cukai Langsa untuk ikut mendistribusikan, karena setiap hari tim Bea Cukai Langsa juga mendistribusikan bantuan sebetulnya Mbak. Kita bagi-bagi tugas lah gitu ya, ketika kami habis kami datang ke Langsa, kita ngambil juga gitu. Nah 1 truk ini kami bawa akhirnya ke atas itu Mbak. Dan kebetulan ketika kami mau ke atas, kami kontak dengan ID Aceh Barat. ID Aceh Barat itu di pesisir barat Aceh ya. Kebetulan mereka bergerak mau memberikan bantuan, itu isinya 4 dokter dan 3 perawat. Nah kita langsung intercept, kita ajak langsung ke sana. Cuma qadarullah kan perjalanan yang mereka yang harusnya 15 jam itu menjadi 36 jam lebih karena banyak kendala di jalan, sehingga malam itu kita langsung buka posko kesehatan ya Bang Ferry ya, di masjid. Kita nginep di masjid, kolaborasi dengan relawan Masjid Nusantara yang sudah ada di situ. Akhirnya kita buka posko 1 malam itu pelayanan kesehatan sampai kurang lebih jam 11 malam ya. Nah ketika membuka posko kesehatan nih Mas Ferry, kira-kira hal apa yang paling berkesan saat Mas Ferry ini mengobati? Kalau untuk yang berkesan ya, selama di sana itu ada satu yang berkesan banget ya. Ada lansia yang datang di kami itu, di posko kami itu, dari jauh tuh saya sudah melihat dia tuh kayak gimana ya, jadi sesak, dia datang dengan keluhan sesak, terus saya melakukan tindakan yang pertama kan, untuk pertolongan pertama. Saya memberikan saya tensi segala macam, terus saya berikan, karena dia sesak banget tuh, terus saya ukur juga tuh saturasinya juga tuh saya ukur, tuh ternyata saturasi oksigennya itu di angka 80. Ya, Itu udah sesak banget ya, berarti udah sesak banget ya. Jadi saya kita membawa dari ini kan yang dipesan dari Jakarta itu ada kayak semacam portable itu gitu kan, untuk uap. Portable itu. oksigen atau Iya, uap. Ya, untuk uap. Tuh kami berikan itu untuk pertolongan pertama, karena saya melihat kondisinya sangat tidak memungkinkan, jadi saya untuk bergegas untuk membawa ke posko kesehatan yang lebih besar yang lebih fasilitasnya. Dan alhamdulillahnya kita mendapat posko yang ada dokternya ya. Terus ternyata emang ibunya itu, neneknya itu ternyata memang dia punya riwayat mah ternyata. Terus dia itu udah dari semalam katanya emang nggak makan karena memang kurang nafsu makan, mungkin karena kondisinya apa kayak gimana kan, seperti itu. Terus memang dia juga neneknya itu punya riwayat jantung juga ternyata. Jadi alhamdulillahnya masih bisa ditangani sama dokter di sana. Alhamdulillah ya, dengan adanya posko kesehatan yang dibangun bisa sedikit mengobati nenek itu ya. Siap. Kalau tantangan terbesar Pak Wahir nih ketika menjadi relawan di Aceh apa nih Pak? Sebelum tantangan boleh nambahin ya? Oh boleh silakan. Ada satu momen yang menurut saya sangat menarik ketika kami habis perjalanan sehari sebelumnya sangat melelahkan ya Mbak ya. Kemudian kami juga mencoba menembus ke Rantau Bintang. Di tengah perkebunan sawit kami berhenti untuk sarapan dan makan siang begitu Mbak, di rapel gitu ya. Kami masak, ngerebus telur dari kantor Langsa, udah ngerebus telur dan masak nasi. Nah ketika kami mau makan itu ada sepasang suami istri Mbak, naik motor dari atas itu, menempuh perjalanan yang demikian beratnya, penuh lumpur, ingin mengobati anaknya, balita umur
setahun setengah kalau kurang lebih gitu ya, dengan wajah yang sangat Panik. panik gitu ya. Kemudian melihat truk kita ada tulisan relawan Bea Cukai, kemudian ada satu ambulannya Ikatan Dokter Indonesia Aceh Barat. Mereka bertanya boleh nggak kami berobat gitu, dan kemudian dengan sigap ya tim ID, dokter-dokter ID melakukan pengobatan di situ, dan alhamdulillah gitu dapat ditangani dengan baik. Itu momen yang luar biasa karena melihat orang tuanya, ibunya dan neneknya itu menangis gitu Pak. Kita juga tersentuh ya, kayak terobati, oh kehadiran kita ternyata bermanfaat luar biasa, dan akhirnya istirahat kita yang rencananya cuma 15 menit sampai 30 menit itu hampir 1 jam lebih karena banyak orang lain yang juga berobat dadakan di bawah pohon sawit itu Mbak. Gitu. Berarti justru kehadirannya sangat dimanfaatkan oleh banyak orang ya. Ternyata banyak yang jauh-jauh untuk mengobati anaknya itu. Kalau boleh tahu sakit apa itu Pak? Waktu itu demam tinggi Pak ya. Oh demam tinggi ya? Ya benar, demam tinggi. Mungkin karena di sana keadaannya lumpur jadi banyak infeksius gitu ya. Juga mereka kan tidur seadanya Mbak. Ada yang benar-benar beralas tanah itu ada Mbak. Jadi di perkebunan sawit itu mungkin mayoritas perumahannya itu semi permanen ya. Jadi kayu-kayu gitu ketika terterjang banjir itu kan habis semua, nggak ada sisa gitu ya. Akhirnya ya seadanya, benar-benar mencari yang lebih tinggi, datar lebih tinggi di bukit itu. Yang itu pun bisa jadi masih isinya lumpur karena di atas itu sampai ketinggian 10 sampai 12 meter Mbak, tergenang selama 3 hari. Di atas itu jadi kayak masjid itu yang normalnya menaranya tinggi itu nggak kelihatan selama 3 hari begitu. Kalau masjid aja nggak kelihatan, apalagi rumah-rumah warga itu ya. Ya. Berarti sungguh memprihatinkan sekali ya keadaan di sana. Kalau tantangan terbesar nih Pak Waher dan Mas Ferry saat menjadi relawan di Aceh itu seperti apa? Yang pertama tentu mental ya. Mental harus berat banget buat kita melihat yang biasa hidup di kota besar gitu, melihat kondisi yang sangat-sangat tidak normal gitu ya. Air bersih sulit, kebutuhan dasar manusia pun sulit gitu ya. Bahkan lumpur di mana-mana. Kemudian setiap hari kita lihat antrian di pom bensin Mbak. Jadi mungkin berkilo-kilometer gitu orang ngantri pom bensin untuk beli BBM gitu ya. Fasilitas umum dan fasilitas kesehatan semua lumpuh gitu. Tentu itu akan sangat menguras energi kita gitu. Tantangan terberatnya itu. Yang kedua cuaca ya Mbak, yang ekstrim itu tadi saya cerita, kalau hujan akan menjadi pool lumpur lagi. Pool lumpur itu, dan dalam kalau hujan membawa lumpur. Karena kan full lumpur nih di mana-mana. Jadi begitu hujan becek lagi. Yang tadi sudah agak kering, agak dibersihin, datang lagi gitu ya. Dan kedalamannya untuk ilustrasi saja, kalau kita pakai sepatu boot, kadang-kadang kita masuk, kita ke lumpur, kita angkat tuh boot kita ketinggalan di dalam Mbak, karena lumpurnya dalam dan sangat lengket gitu. Jadi dalam boot itu isinya lumpur juga malah. Masukkan lumpur itu kalau hujan. Kalau panas, lumpur itu kan sangat halus debunya, sangat halus, jadi malah jadi pool debu kita tuh. Jadi kayak itu juga bisa jadi penyebab tadi asma ya, karena debu ya berarti. Nah itu kondisi yang ekstrim di sana gitu ya. Belum lagi kemudian kita pasti ketika di lapangan pengen melakukan banyak hal Mbak, tapi kadang-kadang kita juga memiliki keterbatasan. Misalnya ketika kita melakukan asesmen kepada korban itu minta A, B, C gitu, ternyata kita nggak bisa memberikan, itu kan kita juga jadi ya Allah gitu. Untungnya Bea Cukai Peduli itu luar biasa timnya. Jadi ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang dadakan kayak gitu, kita bisa berkomunikasi ke Bea Cukai Belawan Mbak. Nah saya bersyukur tim yang kemarin ini dikaruniai, diisi oleh orang-orang hebat Mbak. Nah, anggota kami ada Mas Sutrisno itu sampai kita juluki manusia ular Mbak. Kenapa tuh? Karena banyak bisanya Mbak. Dia genset rusak, dia ya. bisa betulin blender rusak, dia bisa, bahkan dia instalasi sumur bor dia juga bisa gitu kan. Mas Sutrisno oke, Mas. Nah, ada Bang Ipang Mbak, itu Bang Ipang itu orang yang paling banyak jaringannya, karena beliau anggota IOF gitu ya, Off-Road Indonesia ya. Asik. Jadi federation, jadi setiap hari kita dapat informasi dari jaringan Bang Ipang mana yang masih terisolir. Bahkan Bang Ipang itu setiap pagi nyewa motor Mbak, nyewa motor warga, dia survei ke tempat-tempat yang memang tidak bisa dilalui oleh relawan-relawan lain. Jadi Bea Cukai selalu
terdepan gitu ya. Luar biasa. Saya Karena pernah jalannya itu. putus juga ya Pak ya? Jalan putus, kalaupun tidak putus, lumpurnya yang nggak bisa dilewati. Oh, Karena sangat dalam lumpur, ada yang sampai selutut Mbak, jalan tergenang lumpur itu. gitu. Seperti Kalau Mas Ferry nih tantangan terbesar saat menjadi relawan medis nih apa nih Mas? Kalau untuk tantangan itu mungkin ini ya, karena saya kan cuman sendiri ya, jadi medis di sana itu, apalagi nggak ada dokter, nggak didampingin dokter apa segala macam kan. Tapi jadi saya harus itu benar-benar siap. Siapapun yang datang berobat itu saya memang harus benar-benar siap. Dengan pengetahuan yang saya tahu, obat-obatan yang mungkin saya sudah mengetahui untuk kegunaannya apa. Jadi alhamdulillah itu, tapi alhamdulillahnya itu di sana itu yang saya dapat itu hanya cuman ada batuk pilek aja kan, karena mungkin cuacanya, terus debu juga yang tadi kan, karena berdebu juga, terus ada kayak seperti batuk pilek itu sama sesak juga yang kayak tadi kan, demam juga seperti itu. Tapi alhamdulillahnya kalau untuk yang terberat itu sebenarnya sih yang saya dapat kasus-kasus yang di sana itu ya alhamdulillah masih tergolong aman ya, masih bisa ditangani, di-handle ya? masih bisa ditangani. Terus di sana juga itu karena banyak yang ibu-ibu kan yang selalu apalagi kan banyak ibu-ibu tuh sama warga yang di sana itu yang dulunya yang berobat kan, maksudnya dia pernah punya riwayat hipertensi, karena Terjadi obat karena bencana ini, terus obat-obatannya sudah pada hanyut semua, jadi terputus. Jadi harusnya sebenarnya mereka minum setiap hari, tapi karena obat-obatnya semua hanyut terus habis juga, jadi terputus. Jadi di situ saya berperan untuk bagaimana caranya untuk bisa mereka itu bisa lanjutin untuk obat-obatannya itu. Dari 120 kilo tadi tenaga medis, 120 kilo obat-obatan, kira-kira cukup nggak untuk menyukupi kebutuhan medis di sana? Alhamdulillah sangat mencukupi. Kalau untuk obat-obatan kami itu sangat mencukupi, dan kami juga ada beberapa di tempat pos kesehatan juga itu obat-obatan kita itu kita drop juga untuk membantu pos yang di sana, karena memang di pos yang kita lihat itu yang apalagi di daerah Babo ya Pak ya. Daerah Babo itu yang kekurangan obat. Jadi kami berinisiatif untuk berbagi untuk mendrop obat-obatan yang di sana. Kalau Pak Waher dan Mas Ferry ini kan hujan badai di sana, mungkin tidurnya juga seadanya, makan seadanya. Gimana caranya menjaga semangat dan mental saat menjadi relawan? Ini susah nih, Susah ya? pertanyaan susah. Jadi tim kami Pak, kembali lagi saya bicara tim dulu ya. Tim kami itu dari 10 orang dari Jakarta itu 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan perkasa Mbak. Ada Mbak Nurlinda, ada Mbak Aulia, kemudian ada Teh Melin, ada 3 yang luar biasa gitu ya. Semua punya keahlian. Ada yang jago masak, ada yang jago administrasi, ada yang jago ngangkat-ngangkat gitu ya. Luar biasa ya. Ada yang jago naik trail juga gitu. Jadi luar biasa, ditambah ada 2 tim dari Sumut yang mendampingi kami, Pak Wahyudi dan Bang Rizky. Beliau malah mobile tuh Mbak. Jadi sampai kemana-mana dari Banda Aceh, PD Jaya, Biren, Lok Sumawe sampai ke Kuala Langsa, Aceh Tamiang, itu mereka bergerak terus gitu ya. Kemudian tentu berat ya Mbak ya, 14 hari di daerah bencana itu berat. Makanya kemudian kami berusaha secepat mungkin bonding, karena mayoritas kan nggak saling kenal tim ini. Bonding dengan banyak sekali bercandaan-bercandaan, saling menguatkan, saling menasehati, walaupun kita juga sama-sama lemah gitu ya Mbak. Saling menasehati, bahkan kita punya tagline tentang ayam gitu ya. Apa tuh kalau boleh di-spill tentang ayamnya? Mbak Aul nanti Mbak yang akan menyampaikan, itu rahasia kita itu. Tapi intinya kan gini ya Mbak ya, ketika di tempat bencana, kekuatan terbesar kita adalah kekuatan tekad ya, keinginan kita untuk membantu itu. Sehingga ketika teman-teman sudah posisi sakit pun, itu kami tidak pernah berhenti untuk bergerak ke lapangan setiap hari. Bahkan ketika menjelang pulang pun kami masih ditungguin ibu-ibu dan adik-adik gitu, karena kak kami dengan siapa kalau kakak-kakak pulang gitu. Jadi kami ceritakan di posko kami itu Mbak, satu-satunya rumah yang ada listriknya.
dan ada internetnya karena kami dibekali Starlink dari kapal patroli, sehingga setiap genset nyala di sore hari itu ibu-ibu dan anak-anak langsung mendatangi posko kami, Mbak. Numpang Berkumpul ya? ngecas. Oh, Ya, ngecas. numpang ngecas karena kapan lagi dapat listrik itu ya. Awalnya numpang ngecas, terus begitu dapat tahu ada wifi mereka minta. Awalnya untuk nelpon tapi lama-lama ya untuk hiburan gitu ya. Pasti karena bosan ya, karena nggak ada Betul, internet, betul, nggak Mbak. ada listrik. Kemudian terpikir oleh kami ini adik-adik ini setiap habis maghrib cuma main HP gitu ya. Akhirnya kita pakai syarat besok nggak boleh dapat password wifi kecuali ngaji dulu. Jadi setiap malam akhirnya ini relawan-relawan ini ngajar ngaji, Mbak, ngajar ngaji gitu. Dikumpulkan, bahkan kita motivasi yang hafal satu surat akan dapat misalnya coklat gitu. Sehingga alhamdulillah posko Bea Cukai mungkin jadi posko yang paling ramai. Bahkan kalau genset belum mati masih ada tamu kita gitu. Sampai kita ibaratnya susah untuk tidur, Mbak, karena selalu penuh gitu. Akhirnya alhamdulillah jadi keberadaan kita karena kita posko tidak hanya ngasih bantuan terus pergi, itu lebih dirasakan oleh warga gitu. Berarti kan kalau dengan adanya posko tersebut sudah ada interaksi dengan warga lokal. Oh iya, Ya benar ya. iya. Sampai ada yang ngaji, ada yang numpang wifi gitu ya. Betul. Kira-kira interaksi apa yang paling berkesan nih Pak dari teman-teman Bea Cukai Peduli sama warga lokal yang ada di sana? Saya pribadi ada dua momen yang sejujurnya memukul dada saya lah ya, Mbak ya. Momen pertama adalah ketika suatu hari kami sudah beberapa hari adik-adik itu mengaji, kemudian tiba-tiba datang dua gadis kecil, Mbak, ya usia SMP lah, SMP kelas 1, awal-awal SMP. Kemudian saya ingat namanya Aira dan Najwa. Saya tanya gitu ya, Aira mau apa? Siapa namanya gitu, kenalan. Terus udah makan belum gitu? Kalau mau makan ada nih di sini gitu. Udah Kak gitu. Terus mau apa gitu? Mau password wifi enggak gitu. Mereka diem aja karena tempat ngaji itu di belakang, Mbak, yang depan itu tempat ibu-ibu ngecas gitu ya. Terus ternyata mereka kemudian mendekat ke belakang ngobrol, berbisik ke saya dan Encis itu, Kak, boleh nggak saya minta mushaf Al-Quran? Saya sudah sebulan ini tidak mengaji gitu. Masya Allah, saya dengernya. Saya nggak bisa ngomong, Mbak. Kebayangkan, Mbak, ya ketika mereka hidup nggak ada listrik, nggak ada wifi gitu, makanan terbatas, itu tidak membuat mereka khawatir. Yang mereka khawatirkan ketika mereka tidak membaca Al-Quran. Saya langsung berpikir bagaimana dengan saya gitu, yang hidup nyaman gitu, tapi kemudian masih lalai berinteraksi dengan Al-Quran gitu, tilawah aja seadanya gitu ya. Sementara mereka sampai memohon untuk mendapatkan mushaf Al-Quran gitu. Itu yang menurut saya sangat luar biasa. Momen itu menyadarkan buat saya pribadi itu. Waktu itu yang saya lakukan pertama adalah langsung menghubungi teman-teman di Medan, Bang kirim mushaf gitu. Dan Iqro waktu itu ya. Itu momen pertama. Momen kedua ketika hari terakhir saya dan Mbak Aul kemudian Bang Kristanto membagikan alat mandi, Pak, bantuan. Ada sebuah rumah di bukit ditempati oleh dua lansia, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kelihatannya sedang makan, bapaknya saya nyampaikan ke ibu, Bu kami punya alat mandi nih, handuk, berkenan gak gitu. Kemudian ibu itu menerima, alhamdulillah terima kasih Pak. Bapaknya itu kemudian berdiri mau mendekati saya, tapi jalannya agak aneh. Terus ibunya berbisik, Dek bapak buta gitu, mohon maaf bapak buta gitu, disampaikan. Oh akhirnya saya nyamperin, kemudian bapak itu saya menyalami beliau, saya sampaikan, Pak yang sabar ya Pak ya, mudah-mudahan segera berlalu. Jawaban bapak itu di luar perkiraan saya dan perkiraan BMKG nih Mbak. Jadi dia jawab, kita harus sabar Mbak, Dek katanya, kita harus kuat karena kita belum ada apa-apanya dibanding Palestina. Kita cuma diuji dengan kelaparan beberapa hari ya. Sementara di Palestina mereka dibombardir, mereka tidak tahu kapan bisa makan itu. Momen itu sekali lagi membuat saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi gitu ya. Betapa banyak orang-orang luar biasa di tengah-tengah bencana gini, Pak. Itu sih dua momen yang saya alami, Mbak. Bang Ferry mungkin mau menambahkan. Kalau momen yang terharu sih yang saya lihat ya di sana selama berinteraksi sama warga lokal di sana, sama ibu-ibu, apalagi itu membuat ada momen yang terharu itu melihat anak-anak itu yang bermain bergembira, terus masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa lebar,
meskipun lagi ditimpa bencana seperti ini, tapi mereka masih bisa semangat, masih bisa tersenyum. Terus itu yang membuat ya gimana ya, manusia sekuat itulah. Yang saya pikirkan itu manusia sekuat itu sudah tertimpa tapi mereka masih bisa tersenyum, masih bisa bergembira. Terus semua nggak cuman anak-anaknya aja, cuman semuanya sama orang tua apa segala macam, ibu-ibu di sana semuanya bahagia. Itu yang membuat saya terharu sih. Masya Allah ya. Jadi masyarakat di sana sudah ditempa ujian tapi masih tetap imannya masih tetap kuat gitu ya, tidak lemes, masih tetap mencoba untuk bahagia gitu ya, tetap survive gitu loh. Luar biasa. Nah, kalau dari Pak Wahir sendiri, apakah ini menjadi pengalaman pertama saat menjadi relawan atau sudah pernah sebelumnya nih Pak? Kebetulan saya sudah pernah sebelumnya Mbak di gempa Padang. Alhamdulillah saya berkesempatan menjadi tim pertama yang turun ke sana, ke gempa Padang. Kemudian di tsunami Pangandaran juga kami dan tim turun juga ke tsunami Pangandaran. Memang setiap momen itu akan berbeda ya. Ketika di Padang fokusnya adalah kami mengambil alih tugas teman-teman Bea Cukai Padang. Bea Cukai Teluk Bayur, sehingga karena itu bantuan asing masuk, maka kami yang bertugas waktu itu relawan di sana menginventarisir semua bantuan, termasuk memastikan kepabeanannya berjalan sesuai dengan aturan itu. Walaupun di beberapa momen di Padang itu kami harus koordinasi dengan BPOM karena ada bantuan-bantuan yang sebenarnya sudah tidak layak untuk masuk ke Indonesia gitu. Kalau kemarin kita fungsinya fungsi kemanusiaan betul Mbak, karena kami hadir di tengah-tengah masyarakat gitu ya, untuk betul-betul membersamai mereka, karena banyak sekali relawan Mbak, banyak sekali relawan yang sistemnya kalau istilah kami hit and run, jadi datang bagiin pulang gitu. Sementara kami buka posko di tengah-tengah masyarakat, sehingga setiap hari lah orang berkumpul di posko kami gitu. Sehingga ketika kami pergi, betapa banyak ya Mbak Aul dipeluk anak-anak kecil gitu ya, Mbak Mei itu di tangannya dipegangin, jangan pulang dulu, besok aja gitu, sambil mereka menangis Mbak gitu ya. Atau Bang Ipang gitu ya, pemuda-pemuda sana juga sampai minta nomornya gitu. Bang Sutrisno, ada juga Bang Kristanto yang di Sikap Dasar tuh Mbak, Bang Kristanto ya kan, yang Korsa itu. Bang Kristanto itu Sikap Dasar. Ada Bang Ringo yang penyintas dulu Palu, dari Palu, beliau juga ikut relawan. Kemudian ada Bang Riki ya, Bang Riki yang asli putra Aceh Tamiang gitu. Itu bergabung. Jadi alhamdulillah tim kita lengkap, tapi kehadiran kita mudah-mudahan dirasakan manfaatnya oleh mereka. Dan alhamdulillah masih sampai hari ini beberapa orang masih tetap komunikasi Mbak, terutama dari perangkat desanya masih menginfokan kepada kita gitu kan, masih menanyakan kabar kita gitu. Alhamdulillah masih terjalin silaturahmi ya. Alhamdulillah Mbak. Kira-kira hikmah apa ketika Pak Wahir nih kan setelah pernah menjadi relawan Pangandaran, Padang dan Aceh ini yang Bapak dapatkan ketika menjadi relawan di Aceh? Ketika tsunami ketika musibah ada dua ya. Yang pertama eksternalnya, saya selalu meyakini bahwa setiap bencana itu tidak datang dengan tiba-tiba, tetapi itu semua karena kerusakan alam ini karena tangan-tangan manusia ya Mbak ya. Mungkin dilakukan beberapa waktu lalu atau bertahun-tahun belakang, kemudian terjadinya sekarang gitu. Satu, yang kedua, kemudian pelajaran yang saya dapat adalah dari kejadian-kejadian itu, bahwa ternyata ketika kita sibuk dengan dunia, mengumpulkan banyak dunia gitu, begitu mudah Allah mengambilnya ketika memang harus Allah ambil ya. Harta yang kita kumpulkan bertahun-tahun, mungkin belasan tahun itu tidak butuh waktu yang sama. Jadi hanya beberapa menit aja habis semua itu. Allah tenggelamkan mobil-mobil itu nggak lama kan Mbak ya. Habis itu nggak berfungsi tuh. Mungkin jadi rongsokan itu mobil-mobil yang ratusan juta gitu. Apalagi yang truk, di atas truk itu. Iya, itu di depan pom bensin Semadam itu. Itu beneran real terjadi. Real, ada fotonya nanti Mbak, kita share, ada fotonya kita. Memang di kita itu semua tiba-tiba jadi humas gitu ya, semua memvideokan, nanti kita kompilasi juga, ada video yang kami share juga ke beberapa teman. Karena memang dari tim pusat meminta dokumentasikan sebanyak mungkin agar kita bisa juga ya berbagi dengan teman-teman yang lain, menginspirasi gitu. Kalau Mas Wahir sendiri, apakah ini pengalaman pertama menjadi relawan atau sudah pernah sebelumnya nih?
Kalau untuk dibilang pengalaman, ini baru pengalaman pertama nih untuk menjadi relawan bencana ya. Untuk Hikmah bencana. apa yang bisa Mas Ferry dapatkan nih Mas? Kalau untuk hikmah banyak banget pelajaran yang bisa saya banyak melihat dari kondisi-kondisi yang di di lokasi itu. Terus memang kalau untuk hikmahnya itu banyak banget pelajaran yang bisa saya petik di sana, karena biasanya kan awalnya saya cuman pernah jadi relawan COVID aja nih Mbak. Jadi beda banget ya. Jadi beda banget karena saya harus turun langsung ke lokasi melihat kondisi. Terus kalau seperti pas lagi COVID itu kan saya menjadi relawan COVID itu kan, kalau memang ini kan swab ya kan. Jadi swab PCR gitu. Kalau memang dilihat positif itu langsung kami antar ke kayak ke Wisma Atlet kan, seperti itu. Kalau ini kan kami langsung benar-benar turun langsung melihat kondisi yang ada di sana itu. Yang belum pernah Mas alamin juga ya. Iya benar. Gitu. Seperti itu sih Mbak. Kira-kira pesan apa nih yang mau disampaikan kepada sahabat BC pasca menjadi relawan di wilayah bencana Aceh nih Pak Waher? Ya, sahabat BC, bahwa kita hadir sebagai anak bangsa gitu ya, maka penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita bisa berkontribusi semaksimal mungkin, baik dalam hal tusi kita sebagai bea cukai ataupun sebagai masyarakat, terutama ketika ada kondisi-kondisi tadi yang tidak normal ya. Mungkin bantuan dari bea cukai peduli tidak terlalu besar secara nominal dibanding dengan kerusakan atau dampak yang terjadi gitu ya. Tetapi dengan kehadiran tadi, tentu kami dari Bea Cukai berharap ini menjadi eviden atau menjadi bukti bahwa kami hadir membersamai masyarakat, yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan bantuan yang tidak banyak juga paling tidak meringankan gitu ya, meringankan beban saudara-saudara kita, baik secara moral maupun secara material tadi yang kita berikan. Kemudian yang paling utama adalah mudah-mudahan ini menginspirasi masyarakat lain, baik instansi atau relawan-relawan lain untuk juga bahu-membahu Mbak. Karena namanya bencana itu tidak akan bisa diselesaikan oleh segelintir orang atau apalagi sendirian gitu. Ini harus ditangani, diselesaikan oleh sebanyak mungkin orang, tapi bukan saling orang bahu-membahu betul, bukan orang-orang yang bekerja sendiri-sendiri Mbak, tapi orang-orang yang bekerja sama, bukan sama-sama bekerja ya, karena banyak banget dampaknya. Dan itu yang kami alami di lapangan, betapa banyak relawan tetapi tidak terkoordinir gitu. Baik gitu ya. Ya, sehingga ada daerah-daerah yang banyak banget bantuan, sampai ada satu daerah yang ketika diberi Indomie itu sudah nggak mau. Di mie instan sudah, kami udah banyak Pak gitu. Tetapi ada daerah yang sama sekali nggak dapat bantuan Mbak. Ya itu karena kalau kata Bang Pang, ini pentingnya kita punya data, data lapangan yang valid, yang terupdate terus menerus, sehingga kondisi-kondisi itu bisa kita minimalisir. Ada yang banyak, ada yang nggak dapat, kan kasihan Mbak gitu. Padahal sama-sama terdampak bencana gitu ya. Itu kemudian ya itu tadi, harus saling bekerja sama, karena kalau enggak ya sia-sia nanti kita akan terkuras energi kita banyak, tetapi hasilnya juga tidak sesuai yang diharapkan. Padahal ini dampaknya luar biasa nih Mbak, karena entah sampai kapan. Tadi pagi saya masih dapat WA dari ID, Bang Ipang masih dapat WA, masih banyak daerah-daerah yang mungkin secara bahan makanan sembako itu sudah stabil, tetapi infrastrukturnya nggak tahu sampai kapan gitu loh. Apalagi rumah kan benar-benar hancur gitu. Betul. Bahkan kami di lapangan itu dengan asesmen dari Bang Pan tiap pagi itu berubah-ubah terus tuh bantuan yang diberikan Mbak. Hari ini kita ngasih sembako, besoknya pakaian misalnya. Terakhir kali kami itu minta di drop palu, paku, sekop yang kayak gitu. Karena untuk orang-orang yang mulai membersihkan dan mendirikan kembali rumah-rumahnya seadanya gitu. Jadi orang itu lebih bahagia dikasih paku sekilo pada akhirnya dibanding misalnya beras 1 karung, karena beras sudah sangat banyak gitu. Karena disesuaikan dengan kondisinya juga. Mungkin waktu awal-awal membutuhkan makanan, betul. sandang pangan papan gitu ya. Kemudian selanjutnya pakaian, kemudian selanjutnya tempat tinggal gitu ya. Iya, betul. Kalau dari Mas Ferry sendiri nih, apa yang bisa disampaikan misalnya dalam sisi medisnya atau persiapan apa yang bisa menguatkan diri kita sendiri gitu Mas? Untuk apa ya? Ini pesan ya, untuk pesan tuh. Kalau untuk medis mungkin banyak, saya ini bukan tentang Aceh
ya. Ini bukan tentang Aceh, bukan tentang bencana. Ini untuk pengingat kita semua ya. Di mana rasa solidaritas, rasa kepedulian, rasa kemanusiaan itu selalu relevan dimanapun dan kapanpun. Mungkin itu aja sih, mungkin pesan-pesan. Luar biasa, luar biasa. Nah kalau dari Bea Cukai Peduli, kira-kira masyarakat bisa nggak ikut berkontribusi di Bea Cukai Peduli ini? Betul Mbak, tentu saja sangat memungkinkan untuk berkontribusi ya. Karena sependek pengetahuan saya bahwa dana yang digunakan untuk kita berbagi di Bea Cukai Peduli itu sumber utamanya adalah sumbangan dari seluruh pegawai dan terkumpul cukup banyak ya dalam waktu singkat itu ya. Selain itu ternyata ketika kami di lapangan Mbak, dengan jaringan-jaringan yang dimiliki oleh relawan gitu ya, kami di sana tidak hanya menyalurkan bantuan dari Bea Cukai. Jadi dari jaringannya Bang Ipang tadi, Ayop juga melakukan baksos di situ di posko kami gitu ya. Ada banyak sembako, makanan, jajanan anak-anak dan mushaf juga dibagikan oleh Iop. Kemudian dari jaringan yang Mbak Aul, kerjasama Basnas menitipkan juga Mbak uang berapa 30 jutaan ya, 30 juta atau 40 juta ke kami. Tolong didistribusikan dalam bentuk barang gitu. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kami transfer. Itu kemudian kami bisa itu. Kemudian kami juga dapat support dari Salimah dan IKADI Aceh Barat juga menitipkan beberapa nominal uang untuk didistribusikan dalam bentuk barang ya. Juga dari banyak masyarakat Mbak yang kemudian transfer langsung ke rekening yang Mbak Aul sebagai bendahara umum relawan, kemudian kami belanjakan, kami distribusikan. Sehingga tentunya semua bisa membantu lewat Bea Cukai Peduli gitu Mbak. Jadi kesimpulannya buat sahabat BC atau masyarakat yang ingin bergabung, mendonasikan atau menjadi relawan bisa kali Pak? Bisa. Kedepannya ya. Bisa Mbak. Bisa menghubungi Bea Cukai Peduli. Nah wah gak terasa ya kita sudah ada di penghujung acara podcast pada hari ini. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Waher dan Mas Ferry. Udah gitu dong. Terima kasih kepada sahabat BC yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye.